Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian tetap berkeinginan untuk belajar dan menambah ilmu. Baik, video pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian mampu memahami apa saja struktur pada tumbuhan dan apa saja fungsinya. Selamat menyimak. Struktur dan fungsi tumbuhan. Tentu kalian ingat apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk satu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Adapun jaringan pada tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah diri. Jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari pertumbuhan embrio, sedangkan meristem sekunder jaringan yang berasal dari jaringan dewasa. Yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi atau tidak mengalami pembelahan lagi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan penyokong atau penguat, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan flum. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, sedangkan flum mengangkut zat makanan. Kemudian adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan. Jaringan dasar berfungsi untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Jadi, secara garis besar, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua ya, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri dari meristem primer dan sekunder, sedangkan jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan dasar. Nama lain jaringan pelindung epidermis, jaringan pengangkut itu xilem flum, jaringan penyokong itu chlorenkim dan sclerenkim. Ibu lanjutkan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, biji. Struktur dan fungsi akar. Berdasarkan asalnya, akar dibagi menjadi akar primer, dan akar sekunder. Akar primer adalah seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer. Sedangkan akar sekunder adalah akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Struktur akar. Berikut struktur akar jika dilihat dari mikroskop dengan perbesaran dan ini adalah bagian-bagian akar. Yang pertama, endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal,
memiliki Pitakas pari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus, zat suberin atau lignin, berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Silinder pusat atau stil akar tersusun atas perisikkel, perikambium, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel yang berfungsi sebagai pertumbuhan akar ke samping. Kemudian tersusun juga dari xilem dan floem. Berikut penampang akar monokotil pada tumbuhan dan ini adalah penampang akar dikotil. Struktur luar atau morfologi batang. Berdasarkan keadaan batang, terbagi menjadi batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Batang tumbuhan herba berjenis lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau tidak ada, ukuran batangnya kecil, dan umurnya relatif pendek. Contohnya yaitu jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Sedangkan batang tumbuhan berkayu keras, umurnya relatif panjang, terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil, kulit kayu agak tebal. Berikut struktur dalam atau anatomi batang. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil batangnya bercabang-cabang, sedangkan tumbuhan monokotil batangnya lurus, tidak bercabang. Tumbuhan dikotil memiliki kambium, sehingga batang dapat membesar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Tumbuhan dikotil memiliki pembuluh angkut yang letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Sedangkan monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar dan tidak teratur. Jika kita kembali melihat gambar struktur dalam atau anatomi batang, berarti gambar yang di tengah itu adalah dikotil karena tersusun rapi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambar batang monokotil. Terlihat bahwa xilem dan floemnya tidak teratur. Struktur dan fungsi daun. Bentuk-bentuk daun. Nah, seperti terlihat di gambar bahwa daun itu bentuknya bermacam-macam ya. Berdasarkan tulang daunnya, ada yang mirip, ada yang sejajar, ada yang menjari, ada yang seperti jari ya, yang itu yang di bawah itu. Nah, struktur dalam atau anatomi daun. Lapisan pertama yang di atas itu namanya adalah epidermis atas. Kemudian ada epidermis bawah, bagian bawah. Fungsinya sama-sama untuk melindungi bagian dalam daun, bagian yang di dalam. Kemudian ada jaringan tiang, nama lainnya adalah palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang atau jaringan spon. Di bawah daun biasanya ada stomata sebagai tempat pertukaran udara, O2 dan CO2. Kemudian ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Di bawah daun ada yang namanya lapisan lilin atau kutikula. Kalau disebutkan dari awal, epidermis itu berfungsi untuk melindungi bagian yang di dalam. Kemudian jaringan tiang berfungsi untuk fotosintesis. Nama lain jaringan tiang adalah jaringan palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang, jaringan spons, dan ada
stomata sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jaringan pengangkut terdiri dari silem dan plum. Silem untuk mengangkut makanan dan plum untuk mengangkut fotosintesis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kelas Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.